Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jual beli dalam syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu jual beli, rukun-rukun jual beli, syarat-syarat sahnya jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam syariat Islam. Yang pertama, masuk ke dalam pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut al-bai atau tukar menukar, sedangkan dalam istilah artinya jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling melakukan kegiatan tukar menukar. Jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan kegiatan tukar menukar. Bisa juga disebutkan dengan adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut. Dilakukan dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh hukum syara. Yang kedua yaitu rukun jual beli. Pembelian dan penjualan harus dipenuhi sesuai syariat Islam. Rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syaratnya adalah apa yang harus dipenuhi agar penjualan dan pembelian dianggap sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama rukun jual beli menjadi 4, yaitu diantaranya 1. Orang yang berakad. Yang kedua yaitu sigot atau ijab qabul. Yang ketiga ada barang yang dibeli. Yang keempat ada nilai tukar pengganti barang atau uang. Yang pertama yaitu syarat orang yang berakad. Yang pertama berakal dengan syarat tersebut, maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil balik dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual beli itu tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari orang tuanya. Yang kedua yaitu orang yang melakukan transaksi itu adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seseorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan. Urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat transaksi berlangsung. Dua adalah sigot atau ijab qabul. Urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan atau antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan serta dengan adanya ijab qabul dapat mengikat antara penjual dan pembeli. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam transaksi, maka secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Syarat ijab qabul yang pertama adalah orang yang melakukan ijab qabul harus berakal. Yang kedua, qabul harus sesuai dengan ijab. Contoh, saya jual mobil ini dengan harga 100 juta rupiah. Lalu pembeli menjawab, saya beli dengan harga 100 juta rupiah. Yang ketiga yaitu ijab qabul harus dilakukan dalam satu transaksi dan tidak boleh terpisah. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga adalah ada barang yang dibeli. Syarat yang harus diperjualbelikan. Yang pertama yaitu barang itu ada atau tidak ada di tempat. Tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu. Harus jelas bentuk, kadar, sifatnya dan dapat diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi jual beli barang yang samar yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya maka dianggap tidak sah. Yang kedua yaitu barang tersebut dapat dimanfaatkan
dan bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga yaitu milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli. Contohnya Andi menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum milik penjual. Selanjutnya yaitu yang terakhir, barang tersebut dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati. Yang keempat yaitu ada nilai tukar pengganti barang atau uang. Ulama fikih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Yang kedua yaitu dapat diserahkan pada saat transaksi, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila barang dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya harus jelas. Yang terakhir yaitu jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara, seperti babi dan hamar. Yang ketiga yaitu kita masuk ke dalam syarat jual beli. Pengertian syarat sendiri adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok, tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya, karena jika tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya, suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Syarat-syaratnya jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembeli adalah orang yang sudah berakal atau balik. Yang kedua, atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Yang ketiga, penjual dan pembeli harus sah minimal 2 orang dan tidak sah jual beli sendirian. Yang keempat, barang yang dijual haruslah milik sempurna atau milik sendiri. Yang kelima, barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Yang keenam, barang yang dijual harus suci menurut zatnya atau syarat. Yang terakhir, barang yang diperjualbelikan harus diperoleh secara halal atau dengan cara yang halal. Mungkin dari syarat-syarat yang sudah saya jelaskan, saya akan menjelaskan mengenai syarat penjual dan pembeli adalah orang yang sudah balik dan berakal. Minimal sudah mumayyiz atau dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kira-kira umur sekitar 7 tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz atau anak-anak yang sudah berusia 7 tahun boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue, jual beli buku tulis, jual beli pensil, sabun, dan lain sebagainya. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya, kecuali atas izin orang tuanya atau pengampunya. Misalnya jual beli mobil, motor, rumah, dan lain sebagainya yang bentuknya itu mahal. Yang kedua adalah atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan dengan atas dasar suka sama suka. Selanjutnya adalah penjual dan pembeli haruslah minimal 2 orang dan tidak sah jual beli sendirian. Yang selanjutnya, barang yang dijual haruslah milik sempurna atau milik sendiri. Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya bukan miliknya sendiri, tetapi milik orang lain, kecuali atas pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
Yang terakhir yaitu jual beli yang dilarang dalam syariah. Terlarang sebab syarak. Ulama sepakat memperbolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, yaitu: 1. Jual beli riba nasiah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama. Yang kedua yaitu jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Yang ketiga, jual beli hasil pencegatan barang. Yang keempat, jual beli pada saat adzan Jumat. Yang kelima, jual beli anggur yang dijadikan khamar. Yang keenam, jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Yang ketujuh, jual beli yang bersyarat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.